Waktu saya dihubungi oleh hamba-hamba Tuhan dari Palu, dan juga dapat kesempatan Natal bersama Untat ini. Bunyi apa ya? Aduh bro, sorry kalau saya khotbah jangan pakai itu. Saya tidak biasa. Saya kaget bunyi apa ya? Saya pikir malaikat turun. Ini jangan bikin kaget dong. Kan pendeta beda-beda. Ada yang memang harus diiringi. Kalau saya aduh tipenya amburadul, nggak cocok pakai musik. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat keluarga besar Universitas Tadulako yang karena kemurahan Tuhan menerima saya sebagai saudara, menerima saya sebagai mitra, saya sebagai juru bicara Allah. Sudah banyak hamba Tuhan berkhotbah, termasuk Pak Daniel tahun lalu, tapi kita pegang kebenaran firman Allah. Paulus bilang, aku tanam, Apolos siram, tapi pertumbuhan adalah Allah. Amin. Tidak ada pengkhotbah, tidak ada pendeta bisa rubah hati orang, tidak ada. Yang merubah hati orang adalah Tuhan. Jangankan bilang pendeta dari mana-mana, pendeta dari langit sekalipun tidak akan merubah hati orang kecuali Roh Kudus bekerja. Amin. Maka saya percaya bahwa yang hebat itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kedua kalinya saya ada di kota Palu untuk memberitakan Injil. Yang pertama pada tahun ini juga dalam Natal bersama Badan Musyawarah antara gereja. Saya khotbah di GPDI Kota Palu, dan puji Tuhan antusias orang Palu luar biasa menerima kami sebagai juru-juru bicara Allah. Sebab Alkitab berkata sekalipun anak kecil, tapi kalau dia hamba Tuhan, sambut dia itu seperti sambut Tuhan. Sepanjang hamba Tuhan itu betul-betul memberitakan firman Allah yang benar dengan penuh tanggung jawab. Karena tak bisa dihindari bahwa satu fenomena yang akan terjadi, sudah terjadi dan akan menggila, maksud saya adalah penyesatan di mana-mana. Maka dari itu setiap kita, apalagi dalam konteks dosen, mahasiswa, tentu kita dituntut untuk memfilter segala sesuatu yang kita dengar. Dan Roh Kudus akan bantu kita, karena Yesus berkata orang sesat hanya gara-gara satu alasan, tidak mengerti kitab suci. Ada orang yang kelihatannya moralnya baik, tapi ternyata perilakunya bejat, saudara-saudara. Maksud saya, moralnya kelihatan baik, tapi ajarannya berbahaya. Makanya penggambaran nabi palsu dalam kitab Wahyu 13, Alkitab berkata wajahnya itu seperti domba, tapi pas buka mulut, pas bicara seperti naga. Itu maksudnya menyamarnya hebat gitu loh. Perilakunya jauh, sejauh mata memandang loh, kok domba, tapi pas dia ngomong, yang keluar tuh naga semua. Bukan bau naga, tapi isinya tuh naga. Maksudnya penyesatan terjadi menggila di sana. Selama 24 tahun saya jadi pemberita Injil. Hari ini adalah pengalaman pertama saya berkhotbah, khotbah Natal di bulan November. 24 tahun jadi pengkhotbah di desa-desa, kota, pulau, provinsi, benua, dan baru hari ini khotbah Natal maksud saya bulan November, 30 November 2023 di keluarga besar Universitas Tadulako Palu. Aduh, ini pengalaman indah sekali, sangat-sangat indah ya. Saya pernah khotbah Natal bulan Maret. Itu Natal Polda NTT. Dan saya bilang ini bukan Natal lagi, ini hari syukuran Yesus masuk playgroup. Ini kadang-kadang bikin Natal kurang lihat kalender. Kalau 30 November masih nyambung gitu loh. Iya kan? Dan setelah saya cek and recheck latar belakangnya kenapa jadi 30 November, waktu saya dihubungi oleh hamba-hamba Tuhan dari Palu, dan juga dapat kesempatan Natal bersama Untat ini. Bunyi apa ya? Aduh bro, sorry kalau saya khotbah jangan pakai itu. Saya tidak biasa. Saya kaget bunyi apa ya? Saya pikir malaikat turun.
Ini jangan bikin kaget dong. Kan pendeta beda-beda. Ada yang memang harus diiringi. Kalau saya, aduh, tipenya amburadul, nggak cocok pakai musik. Serius, kalau Insinyur Niko, yang penyanyi-penyanyi ini omong aja miring begini, pakai musik, darah Yesus berkuasa. Serius, saya tidak biasa ya. Terima kasih bro sudah inisiatif, tapi memang kurang cocok ya. Teman-teman dari Kota Palu hubungi, itu harusnya Natal Untat tuh 1 Desember. Begitu Pak Joy ya? 1 Desember, tapi kemudian mau digeser ke 4 Desember. Dan ada hal menarik, alasan kenapa tidak di tanggal-tanggal itu, karena ada beberapa gereja di Kota Palu yang juga merayakan Natal bersama. Maka panitia berpikir bahwa persaudaraan, kekerabatan, kekeluargaan dalam Kristus bagi orang-orang percaya di Kota Palu itu begitu indah. Jadi jangan tabrakan gitu loh. Dan ini memang ide dari mahasiswa-mahasiswa atau keluarga besar Untat yang memang dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Karena pemimpin-pemimpin masa depan haruslah pemimpin yang bisa merangkul, pemimpin yang harus bisa menghormati satu dengan yang lain. Seperti ibu tadi dalam sambutan sampaikan, saya pikir itu benar. Dan dasar kitab suci untuk perkara unity seperti itu sangat-sangat kuat. Mau Kejadian sampai Wahyu lengkap. Bahkan Mazmur 133 berkata apa? Betapa indahnya kalau ada kerukunan antara saudara-saudara. Amin. Alkitab berkata, kesanalah aku memerintahkan berkat. Kalau ada persatuan di Palu ini dalam kalangan orang percaya atau dalam konteks Untat, mulai dari rektor, dekan, para dosen, orang tua, mahasiswa, maka dengar, seperti firman itu, bukan Untat yang kejar-kejar berkat, tapi Tuhan perintahkan berkat. Kejar-kejar Untat. Haleluya. Amin. Maka saya pikir alasan perubahan tanggal ini sangat-sangat alkitabiah. Bagi saya sih, saya siap tempur saja ya. Lalu minta tanggal 4. Memang tanggal 4 saya harus berpindah dari Kota Palu ke Palangkaraya, karena ada 5 kali Natal di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Katingan dan seterusnya. Maka saya dan istri tadi dalam perjalanan langsung bawa 2 koper. Haleluya. Hitung-hitung, waduh, ini sih 11 kali khotbah, maka harus persiapan baik-baik. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di bawah tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, yang merupakan tema Natal nasional pada tahun 2023 ini, dan dikemas secara luar biasa oleh panitia Natal Untat, yaitu The Glory of Christmas. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, natsnya tidak lain tidak bukan terambil dari sekitar peristiwa Natal pertama 2000-an tahun yang lalu, yang dicatat oleh Dr. Lukas dalam buku pertamanya. Dr. Lukas menulis 2 buku. Buku yang pertama Injil Lukas, dan buku yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Nah, dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-14, mari kita perhatikan firman Allah ini, dan saya ajak kita baca sama-sama. Lukas 2 ayat 14, 1, 2, dan 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setiap Natal ini ayat sering dimunculkan di mimbar-mimbar gereja, di gereja kita masing-masing, atau dalam konteks Natal bersama seperti ini. Dan saya yakin sekali bahwa juru-juru bicara Allah yang lain, yang Allah pilih, yang Allah tetapkan, telah menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyuarakan pesan-pesan Tuhan yang luar biasa. Dan kali ini jemaat terkasih, di bawah tema Natal nasional, lalu dikemas di dalam Natal Untat, The Glory of Christmas, maka kita akan menyoroti bagian ini secara sederhana, dan harapan saya Roh Kudus bekerja untuk menolong kita semua sebagai pendengar khotbah pada malam ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang mau saya seberangkan ya. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam satu penekanan yang luar biasa, yaitu Allah memperkenalkan dirinya secara khusus, di mana Allah menjadi manusia.
Hari-hari ini kalau saya sebagai YouTuber juga, ya, pengkhotbah tapi YouTuber juga, ya itulah ngeri-ngeri sedap. Saya berteman dengan banyak pendeta, dan salah satu pendeta senior yang saya kenal atau saya tahu, yaitu pendeta Dr. Bambang Nursena. Dia bilang kita tidak boleh serang orang, tidak boleh, apalagi konteks di Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Agama ada banyak, budaya ada banyak, suku ada banyak. Kita tidak boleh serang ajaran orang. Saya sepakat itu, dan saya pertahankan itu, dan saya ajarkan itu kepada jemaat. Tapi kita tidak boleh juga melakukan pembiaran ketika ada orang yang tidak paham, tidak mengerti, lalu menginjak-injak kebenaran yang kita percayai, yang ada dalam Kejadian sampai Wahyu. Kita tidak menyerang dengan bertahan saja, memberi counter-counter saja. Kita sudah bisa menjelaskan apa sebenarnya pandangan Kristen yang sesungguhnya tentang doktrin Kristen, teologi Kristen. Itu yang saya dan beberapa teman kami lakukan, sungguh-sungguh kami lakukan, ya. Karena kami ingat seorang teolog, John Calvin, dia pernah mengeluarkan statement bilang begini: anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Masakan aku hamba Tuhan, masakan aku mengaku aku telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu firman-Nya diinjak-injak, lalu aku diam saja. John Calvin mengatakan anjing lebih baik dari aku kalau model begitu. Yesus berkata, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di angkatan yang jahat ini, kelak waktu dia datang, dia akan malu mengaku kita. Perhatikan Markus 8 ayat 38. Ayat itu begitu terang benderang ketika dia datang dalam kemuliaan, dalam second coming, kedatangan kedua. Dia bilang yang suka malu alias pengecut, jangan coba-coba kasih tunjuk anak pemuka di situ. Jangan coba-coba, minggir. Kamu malu sekali bersaksi tentang imanmu, bersaksi tentang ajaranmu, meluruskan serangan-serangan yang kurang ajar, serangan yang membabi buta, serangan yang tidak benar. Lalu kita melakukan pembiaran, tidak boleh. Perhatikan ini ayat, saudara, Markus 8:38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Waktu dia datang dalam kedatangan pertama, menurut saya itu satu kondisi yang sangat memalukan. Tuhan kita, Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi, penguasa dunia akhirat, tidak mendapatkan tempat di penginapan, tidak dapat tempat di kamar rumah orang, hanya di kandang binatang. Itu sudah sangat memalukan. Demi apa? Dia yang mulia rela jadi hina supaya kita yang hina jadi mulia. Amin. Dia anak Allah, rela dihinakan supaya kita yang hina ini diangkat jadi anak-anak Allah. Maka tidak bisa tidak, kita harus meluruskannya, ya, bahwa kadang-kadang ada orang yang mungkin Kristen tapi Kristen polos menurut saya. Dia tidak Kristen belajar Alkitab, dia Kristen perasaan. Dia pikir Kristen ini kayak makan kuah asam, rasa-rasa ini pas atau tidak garam. Kristen bukan model begitu. Kristen bukan rasa-rasa. Amin. Sepanjang kita tidak ganggu orang, hanya meluruskan. Hanya memang kalau kayak khotbah saya ini keras, jadi orang pikir marah. Saya mau ikut tiru-tiru orang yang pelan-pelan, Anda bisa saya pulang mencret. Maksudnya bukan apa adanya saya gitu loh. Saya sudah coba rubah style, lebih kalem. Salam saudara-saudara. Tapi kok kayak orang gila ya. Itu tidak apa adanya saya gitu loh. Nah makanya kenapa suara cepat hilang. Katanya teknik berkhotbah saya kurang bagus, harus pakai suara perut lah, suara ini. Saya bilang pokoknya mau suara apa, termasuk suara rakyat. Haleluya. Saya akan pakai untuk kemuliaan. Iya kan? Jadi jangan sampai kita malu saudara-saudara, apalagi kita takut. Alkitab berkata Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Nah, bicara tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam Natal, saudara-saudara, itu ketika Allah jadi manusia.
Yesus sang putra Natal yang adalah pusat pujian penyembahan gereja. Amin. Gereja yang mana? Gereja yang kudus dan am. Saya tidak bicara gereja yang kelihatan saja, tapi gereja yang tidak kelihatan. Kita menyepakati mengimani 12 ringkasan pengakuan iman dari para rasul. Itu ya dan amin. Sekalipun di organisasi gereja saya, dalam liturgi ibadah, kami tidak melakukan itu, tapi bukan berarti kami menolak. Amin. Bahwa dia itu Allah yang jadi manusia. Yesus itu benar-benar Allah, dan Yesus adalah benar-benar manusia. Yesus itu Allah, benar-benar Allah. Manusia, benar-benar manusia. Jangan malu menyaksikan ini, kekasih Tuhan. Memang kadang-kadang ada orang yang secara ngawur memakai data-data kemanusiaan Yesus untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Allah. Ini salah besar. Betul, ada data-data tentang kemanusiaannya. Ketika dia menjelma menjadi manusia, dia lapar, dia haus, dia menangis, dia bisa berdarah, bahkan dia bisa mati. Tapi semua ini tidak bisa dipakai untuk membuktikan dia bukan Allah. Sebaliknya, data-data kealahannya pun tidak bisa dipakai untuk membuktikan dia bukan manusia. Istri saya ini seorang ASN, tapi beliau juga PDM di sinode kami. Dia adalah pendeta muda. Hari Senin sampai hari Jumat beliau pakai pakaian dinas seorang ASN, pakaian keki, korpri, putih hitam sesuai harinya. Iya kan? Tapi hari Minggu dia naik berkhotbah, karena dalam jajaran kependetaan gereja-gereja sidang jemaat Allah Indonesia, istri saya itu pendeta. Jangan pakai data-data bahwa oh dia tuh PNS untuk membuktikan dia bukan pendeta. Nangkap Bapak Ibu? Jangan pakai data-data kependetaan beliau untuk membuktikan bahwa dia bukan ASN. Dia dua-dua. ASN tapi pendeta, pendeta tapi harus minum air ya. Karena kita gereja karismatik tuh begitu. Dosen bisa jadi gembala, polisi bisa jadi pendeta. Karismatik asal ikut tata gereja dan dasar pertobatannya jelas. Jangan agak gila-gila setengah kasih jadi pendeta, itu berat. Aduh, hancur negara ya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Amin. Dia benar-benar Allah. Bukti kealahannya terlalu banyak, bukti kemanusiaannya juga banyak. Yohanes 1 ayat 1 itu jelas. Pada mulanya adalah firman. Amin. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yunaninya en arke en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Kata pros itu menuturkan ada dua pribadi yang sehakikat, sederajat, melekat, tidak bisa dipisahkan, tapi memang bisa dibedakan. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, tapi Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Dia adalah gambaran kemuliaan Allah. Tidak ada satupun di dunia ini bisa jadi tanpa Yesus. Syarat satu pribadi disebut Allah, dia harus bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita ini diberi daya cipta Bapak Ibu, seperti yang Pak Daniel bukakan tadi, kecanggihan-kecanggihan, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di depan, itu benar. Dan itu sebenarnya adalah daya cipta yang Allah beri kepada manusia. Ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, maksudnya adalah Allah mentransferkan sifat Allah itu secara terbatas. Salah satunya adalah daya cipta. Makanya kita menjadi makhluk yang kreatif. Allah tidak pernah cipta mikrofon. Allah tidak pernah cipta sepatu yang sama seperti saya dan Pak Daniel. Saya sengaja balas karena Pak Su omong tadi. Ini sepatu, ini mikrofon, ini Samsung, handphone, Oppo, Mito, dan sisa apa yang berikut.
Itu kan hasil kreativitas manusia. Kenapa manusia bisa melakukan itu? Karena dia diberikan daya cipta. Tapi manusia tidak akan mampu, Bapak Ibu, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tidak bisa. Manusia hanya menciptakan dari yang sudah ada menjadi sesuatu yang berfaedah guna bagi sesama manusia menurut sudut pandang sang penemu itu. Tapi Allah yang kita sembah, yang adalah Sang Putra Natal, Yesus Kristus namanya. Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, dia bilang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 3, dia berkata apa di sana? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yes. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya dan saudara diciptakan oleh Dia. Langit dan bumi diciptakan oleh Dia. Segala sesuatu tanpa Dia tidak akan jadi. Amin, kekasih Allah. Nah, Dia ini yang menyatakan kemuliaannya ketika Allah menjadi sama dengan manusia. Ayat 14 dari Yohanes 1 dikatakan di sana, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. haleluya. Dan hanya melalui Dia saja kita bisa kenal Bapa. Amin. Di ayat 18, mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang apa? Pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Poin kita adalah kemuliaan Allah dinyatakan secara khusus saat Allah menjadi manusia. Betul, ada yang namanya penyataan umum. Allah memperkenalkan diri Allah melalui ciptaannya. Mazmur pasal 19 ayatnya yang kedua, salah satu data yang membuktikan pada waktu Allah menciptakan alam semesta, Allah sedang memperkenalkan atau menyatakan kemuliaannya. Dikatakan demikian, Langit menceritakan kemuliaan Allah, Ya. dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. iya, jadi kalau orang lihat pemandangan, orang yang rohani akan kagum sama Tuhan. Dia bukan hanya liburan biasa, dia menikmati keindahan, entah dia kemana, di Indonesia ini atau di luar negeri, dia akan memuliakan Allah. Ya, bahkan kemuliaan Allah juga dinyatakan melalui mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Dalam sejarah bangsa Israel, sebenarnya kemuliaan Allah sudah dinyatakan di sana. Ulangan pasal 5. Kita bandingkan Ulangan pasal 5, saudara-saudara, ayatnya yang ke-23 dan 24. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku. Iya, ayatnya yang ke-24. Dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari itu telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Iya, tetapi ternyata dosa telah membuat manusia tidak bisa mengenal Allah dengan baik melalui cara Allah memperkenalkan diri secara umum itu. Ya, yang harusnya alam semesta membuat kita kenal Allah, ciptaan-ciptaan Allah membuat kita kenal Allah. Ini yang terjadi adalah gara-gara dosa, dan dosa itu menjadi celah bagi setan, kekasih-kekasih Tuhan. Maka yang terjadi adalah manusia mulai menyimpang begitu luar biasa, menyimpang total, meleset dari sasaran yang Allah tetapkan. Maka muncul kata Yunani hamartia. Hamartia itu artinya dosa. Dosa itu artinya meleset dari sasaran. Atau kalau bisa dibahasakan secara bahasa Indonesia, dosa itu adalah kepasifan terhadap kehendak Allah dan keaktifan terhadap apa yang tidak dikehendaki Allah. Itu dosa. Yang Allah kehendaki pasif, mereka tidak buat. Tapi yang tidak dikehendaki Allah aktif luar biasa. Ini gara-gara dosa. Makanya ciptaan, pohon-pohon jadi tempat penyembahan berhala, binatang juga jadi tuan. Ada yang sembah buaya, sembah lembu, anak lembu emas mereka sembah. Dan Tuhan murka luar biasa ketika Musa turun dari Gunung Sinawi membawa 2 loh batu yang pertama. Kenapa? Karena manusia telah mengalami penyimpangan, kemelesetan yang begitu luar biasa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dan gara-gara dosa ini dunia terbolak-balik. Ya, contoh kita para mahasiswa, ya, kita dididik untuk jadi orang-orang pintar. Tadi bapak-bapak yang ditugaskan memberi sambutan, saya memberi perhatian saya dengan baik karena saya seorang pembicara.
Jadi saya percaya hukum tabur tuai. Kalau mau didengar, harus dengar orang. Makanya saya paling hormat kalau orang bicara. Kalau saya pegang itu prinsip. Ada orang mau didengar, tapi dia tidak mau mendengar. Makanya kalau ada orang sudah latar belakang pendidikan sampai profesor, mau dengar orang, hormat diberi. Ini profesor hati hamba. Karena kita bilang segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuat demikian juga pada dia. Jangankan dengar orang, senyuman aja itu penting. Kan kita sering marah-marah kalau orang tidak senyum dengan kita. Orang tidak senyum langsung bilang, ini muka kayak setan. Tapi yang ngomong ini muka kayak nangka. Kamu tidak biasa menabur senyum, kamu berharap menuai senyum. Kalau kami di NTT bilang begini, lu siapa? Lu nih siapa lu nih? Sampai semua orang harus senyum deh lu. Ya kan? Kita kan sama-sama debu. Mau pakai badak FIFA nomor 4 kau Oriflame? Dengar, ibu. Mau FIFA nomor 4 atau mau Oriflame? Tetap debu kembali. Kita ini kan lagi tunggu nomor antrian, amin. Antrian mati. Oh iya betul. Tapi kita tidak tahu siapa duluan. Jadi mahasiswa kalau saya omong mati, kau jangan lihat dosen-dosen berkata, saya kasihan opa di sana. Hei, siapa bilang opa duluan? Belum tentu. Jangan-jangan lu duluan. Mana ada kematian kenal tua, muda dan lain sebagainya. Nah kita tadi dididik untuk pintar kan. Kalau bisa 3 tahun lah, jangan sampai 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Artinya harapan dari orang-orang tua kita, pengajar-pengajar kita di Untat adalah supaya kita semua kalau bisa jadi anak-anak pintar, bangun Palu, bangun Sulteng, ini Sulteng ya, bangun Sulawesi, bangun Indonesia, bahkan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin, kekasih Allah. Suatu saat ada menteri, ternyata setelah cek, ini dari mana? Lulusan dari Untat. Kan kita semua bangga bukan? Tapi tahukah Anda, gara-gara dosa, saya rasa bahwa dunia ini kayaknya semakin rusak karena terlalu banyak orang pintar, tapi belum mengalami kemuliaan Kristus. Saudara pikir yang hacker, data, itu orang bodoh. Pintar, hanya dikuasai setan. Yang malpraktek, jual organ-organ tubuh, ya, yang jual ginjal, jual jantung, paru-paru. Anda pikir itu orang-orang duduk bikin-bikin bakso tiba-tiba belah orang begitu? Tidak bisa begitu. Itu dia harus tahu potong supaya itu ginjal utuh. Satu ginjal itu 500 juta sampai 2 M. Saya bukan pedagang ginjal ya. Saya ini pernah baca. Kok mata-mata curiga? Jangan-jangan. Pedagang ginjal, bukan, saya pernah baca-baca. Orang yang bobol-bobol ATM bukan orang bodoh, orang sekolah. Oknum-oknum penegak hukum yang memutarbalikkan hukum, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah karena ada uang cash. Dan tidak boleh rupiah, harus dolar. Itu juga saya dengar. Jangan tuduh loh, Bapak juga teriak. Orang-orang muda, mahasiswa-mahasiswi Untat, itu bukan orang bodoh, orang sekolah, tapi tidak mengenal Kristus. Maka di malam yang diberkati ini, kekasih Tuhan, Allah menyatakan kemuliaannya melalui apa? Ketika Allah menjelma menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia memproklamirkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada Bapa itulah ada satu kuasa untuk menjadi berkat. Tanpa datang kepada Bapa, kau sekolah sampai tinggi, sampai profesor, dokter, nyonyor, karburator, apapun yang kau punya gelar, embel-embel di belakang, tapi tidak takut Tuhan, kau hanya alat setan yang bikin kacau dimanapun yang kau ada. Sudah setuju ini? Pintar-pintar tanpa Yesus pengacau. Kalau ada orang pintar begitu di Untat, darah Yesus berkuasa. Ini adalah lalang-lalang di antara gandum. Iya kan? Melalui Natal bersama ini, kekasih-kekasih Allah, kita diingatkan dia telah datang jadi manusia. Dan 1 Timotius 2 ayat 5, itu ayat bilang begini, Allah itu Esa,
Maka Esa pula pengantara antara Allah dan manusia. Siapa namanya? Yaitu manusia Kristus Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Dialah satu-satunya pengantara. Ada banyak jalan menuju kota Roma, tapi jalan menuju surga cuma satu. The one and only Jesus Christ, name above all names. Dia nama di atas segala nama. Almarhum pendeta Jacob Nahuai, dia pernah berkata, surga bukan Roma. Di Roma masih ada kepalsuan, di Roma masih ada kemunafikan, di Roma masih ada dosa. Di surga tidak ada itu. Dan kalau mau pergi ke sana hanya lewat Yesus. Petrus berkhotbah di depan orang-orang beda agama. Petrus bukan arogan, tapi Petrus menjaga perasaan Allah di atas segala-galanya. Bukan arogan. Petrus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali nama Yesus. Saudara pernah baca Kisah 4 ayat 12? Jangan bilang pendeta yang ngomong begitu pendeta arogan, belum tentu. Jangan sampai saudara yang kritik itu yang munafik. Kenapa mesti main aman? Kita menyatakan dengan dasar jelas. Dalam dunia hukum kalau omong apa-apa saja pasal ayat. Gereja juga begitu, kasih tunjuk ayat. Kisah 4 ayat 12. Ayat-ayat, haleluya, silakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu lihat latar belakang teks ini. Ini tidak omong di muka sesama orang percaya. Ini orang beda agama semua yang notabene sedang benci mereka. Dan waktu itu mereka sangat minoritas. Bukan kayak kita sekarang. Seminor-minornya kita kumpul begini banyak juga kan. Dulu sangat minor, saudara-saudara. Dan dia tidak ngomong itu di bawah pimpinan kedagingan atau sentimen pribadi. Tidak. Dia menyatakan kebenaran sejujur-jujurnya. Amin. Makanya itu ayat 12. Sebelumnya ayat 8 dia bilang begini. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Sampai seterusnya saudara periksa sendiri. Dia bilang apa? Hai pemimpin-pemimpin dan umat-umat dan tua-tua. Dimulai dengan kalimat, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Jadi orang yang menyatakan kebenaran itu dengan penuh keberanian, itu tanda ada Roh Kudus. Jangan gara-gara jaga perasaan manusia. Ingat loh, kita bukan buat orang tersinggung. Dengan menyatakan kebenaran saja itu sudah obrak-abrik kerajaan setan. Ya otomatis ada musuh lah. Amin. Tadi sambutan semua jelas, kita harus bawa damai. Itu amin. Tapi saudara tahu, kalau saudara baca tentang membawa damai, yang bisa terima kita punya damai itu hanya orang-orang yang mengenal Tuhan atau dipilih Allah. Anak-anak setan tidak mungkin terima. Tuhan bilang apa? Kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia lebih dahulu membenci aku. Seorang hamba tidak lebih dari Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan, semua orang puji. Mencurigakan sekali ini orang. Semua orang puji dia. Hello. Tuhan Yesus orang maki. Saya ini kadang-kadang kalau lihat khotbah-khotbah saya di YouTube. Pernah ada khotbah saya itu komentarnya sekitar 52.000 komentar. Ditonton oleh 8 jutaan. Semua hampir 9 juta. Satu video. Dan 52.000 itu setengahnya maki semua. Tapi saya sehat-sehat saja tuh. Ada peneliti dari Jepang, dokter Sapa begitu. Saya lebih ingat firman daripada nama orang. Dia bilang, itu loh yang kalau air kristal itu. Dia bilang, kita kalau marah-marah di air, suara keras di air, lalu bawa ke laboratorium, diperiksa nanti itu molekulnya pecah hancur karena kita marah-marah di air. Sebaliknya kalau kita nyanyi, nanti bentuknya kristal bagus sekali. Manusia ini kan, sebagian besar tubuh manusia ini kan terdiri dari cairan air. Jadi katanya, kalau dengar yang marah-marah nanti kita hancur cepat. Maunya yang puji-puji. Tapi itu pendapat dunia. Tuhan tidak begitu tuh. Daud dimaki-maki oleh Goliat. Amin. Anjingkah aku, kata Goliat. Kau kirim ini satu, ini saya bikin mati dia. Dia cuci maki Daud. Daud tidak kayak air tuh. Daud sama kayak kita. Seluruhnya kebanyakan cairan. Tapi Daud tidak lemah langsung hitung. 1, 2, 3 lari. Tidak ada. Daud bilang, kau datang dengan tombak lembing, aku datang demi nama Allah Israel. Hari ini juga lu mati. Anak Tuhan itu
Ya, kita mempercayai kuasa Allah di dalam Yesus yang memampukan kita menembus hukum-hukum dunia ini. Hukum medis kan jelas. Perempuan di usia tertentu sudah mati haid, menopause, jangan harap hamil. Amin. Tapi Alkitab cerita apa? Sarah hamil usia 90. Kalau ada saya pun tetangga hamil 90, saya pindah RT. Takutnya melahirkan bukan bayi tapi paniki. Takut anak keluar. Tapi apa yang mustahil bagi Tuhan? Amin. Sarah pun tidak percaya, apalagi Abraham. Taulah orang hamil, tiba-tiba Sarah, oh kan ngidam kan? Abraham. Kita rasa kita hamil. Abraham bilang, ngana masuk angin. Apa ngana hamil di usia model begini? Coba ngana lihat kalender, ngana lihat ngana pe akte. So ndak cocok. Tapi apa yang mustahil bagi Allah? Amin. Melahirkan normal. Saudara, matematika dunia ini kan jelas, 2 tambah 5 sama dengan 7. Tuhan Allah punya 5 roti tambah 2 ikan, 5.000 orang makan, yang hadir cuma laki-laki belum perempuan dan anak-anak. Total mungkin bisa 12.000 sampai 20.000 orang, sisa 12 baku lagi. Saudara cari itu pakar matematika dari UNTAD, coba perumus apa? 2 tambah 5, 5.000 sisa 12. Coba. Matematika Allah menembus matematika dunia ini. Amin. Itu kelihatan dari cara Tuhan menghadirkan manusia. Kan ada 4 cara. Cara pertama tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Cara kedua pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Cara ketiga pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Cara keempat pakai dua-dua. Tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan waktu dia cipta Adam. Amin. Pakai laki-laki, tidak pakai perempuan, dia cipta Hawa. Adam itu laki-laki paling enak karena tidak ada mertua dan belis. Haleluya. Kita sekarang ini banyak diancor-ancor betul-betul. Beberapa saudara saya di NTT itu tidak nikah-nikah karena belisnya. Darah Yesus berkuasa. Mau bayar belis apa mau bayar koperasi kejar? Pakai laki-laki, pakai perempuan, tidak pakai laki-laki sama. Ketika Allah menjelma menjadi manusia, malaikat Jibril datang menghampiri Maria dan berkata, Maria, kau akan hamil. Maria bilang, bagaimana hal itu mungkin? Saya belum bersuami. Menurut terjemahan NIV, New International Version, dia mengatakan bahwa saya tidak pernah disentuh laki-laki. Kalau Maria yang sekarang hanya Tuhan yang tahu. Oh. Adek-adek. Adek, saya ini kadang-kadang bingung. Kita tuh namanya pendeta ya, bapak-bapak ya. Saya tuh suka comblangin anak-anak gitu loh. Lu lihat tuh, itu cowok takut Tuhan tuh. Lu kan dulu pacaran dengan beda agama. Lu putus dengan beda agama, lu jadi dengan satu agama tapi tidak tahu gereja. Itu lepas dari buaya, singa tangkap lu. Makanya saya dorong cari yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan, pemusik di gereja. Pacaran 3 bulan putus. Saya tanya, kenapa kau kasih putus dia? Pakai gayanya orang Kupang. Itu orang Kupang tuh kalau manja agak mengerikan. Kenapa kasih putus? Beta pemalas dan dia, kak. Saya malas sama dia. Beta pemalas dan dia, kak. Beta malas, kak. Kenapa? Lu kenapa pemalas dan dia? Kak, bayangkan kak, kita sudah pacaran 4 bulan, kak. Dia tidak pernah sentuh beta, kak. Lo. Bukannya bagus dapat cowok begitu, tidak mau pegang-pegang anak, dia jaga anak supaya masuk nanti di hari H, masuk dari sana menuju altar, musik bunyi teret teret, hormat gerak. Maksudnya dia jaga kamu supaya nikahnya nikah kudus, amin, bukan MBA. Sekarang nih kalau kita di NTT kan isi buku, kumpul keluarga, sementara tulis buku, kita tanya, yang mau kawin yang mana? Drum band 17 Agustus datang. Darah Yesus.
Adik-adik, orang tua sudah habis-habisan buat kau. Dengar anak muda, kau ketawa hoha. Orang tua habis-habisan buat kau. Sampai ada orang tua bilang, demi kau bapak sudah banting tulang, peras keringat, putar otak. Otak tuh geser sedikit, gila loh. Bapak putar, lu bayangkan sendiri. Tapi memang kadang-kadang ada anak-anak yang kurang pengertian. Lebih cinta itu laki-laki, dia baru kenal 3 bulan. Suruh kasih putus, dia bilang tidak bisa cinta anu. Bertobat. Maria bilang, aku belum pernah disentuh laki-laki. Lalu cara yang keempat adalah untuk menghadirkan manusia, Tuhan pakai laki-laki, Tuhan pakai perempuan. Siapa? Kita semua di sini. Amin. Atau ada yang dari sound system di sini? Saudara bukan laki-laki, bukan perempuan, saudara dari salon subwoofer misalnya. Tolong maju kasih kesaksian supaya kita foto bersama. Jadi kekasih Tuhan, kapan kemuliaan Allah dinyatakan? Ketika kita percaya Allah yang kita sembah, dia Allah dan dia manusia. Dia benar-benar mengerti perasaan Allah dan dia benar-benar mengerti perasaan kita. Jadi kalau mau curhat, tempat curhat terbaik adalah Yesus Kristus. Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-18, sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka apa? Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sebelum saya datang ini, kemarin saya di Kutai Kartanegara dalam Natal Pesparawi di Kota Tenggarong. Lalu di pesawat saya lihat di grup gereja kami ada anak muda gantung diri. Setelah cek and recheck, putus cinta. Cinta lebih kuat dari maut. Jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Bunuh diri gara-gara cintanya ditolak, gantung diri di pohon. Anak-anak muda, kalau ada masalah, ibu sudah bilang tadi, jangan jauhkan diri dari persekutuan oikumene. Jangan jauhkan diri. Hanya Yesus satu-satunya tempat curhat. Dia kenal engkau lebih daripada siapapun kenal engkau. Dan dia berjanji dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-37, ayat itu berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tunjukkan ayatnya dulu, yang sampai pikir saya karang. Yohanes 6 ayat 37, sama-sama baca. 1, 2, 3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saya tidak kenal Anda, tapi yang saya tahu, kegagalanmu di hari-hari sebelum Natal bersama ini, sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Tuhan mau engkau bangkit. Sebagaimana dia beri kesempatan kepada Yunus, sebagaimana dia beri kesempatan kepada Petrus, dia mau kasih kesempatan bagi engkau orang-orang muda. Engkau berharga di matanya. Engkau datang, manusia mungkin tolak, Yesus tidak pernah tolak engkau. Amin. Hal yang kedua dan yang terakhir, karena beberapa wajah mencurigakan. Soalnya saya khotbah tadi 8:30. Ini jam berapa? Oh iya, betul. Tuh sama tuh waktu NTT dengan Palu kan. Dia punya panas juga sama. Kedua, kapan kemuliaan Allah itu dinyatakan, ya? Atau hal apa yang menarik seputaran kemuliaan Allah dinyatakan di malam Natal? Yang kedua adalah Allah menyatakan kemuliaan itu kepada manusia, dan melalui manusia Allah menyatakan itu. Saudara tahu, waktu Natal pertama pengkhotbahnya yang mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, itu malaikat. Tapi Allah memberitakan itu melalui malaikat kepada gembala-gembala, supaya gembala-gembala menjadi pemberita Injil. Tuhan tidak mau malaikat, saudara-saudara. Sebenarnya cukup pakai malaikat, selesai. Bayangkan kalau malaikat yang khotbah, malaikat yang menyanyi di sini. Aduh, saya sudah ikut Natal bersama keluarga besar Ambon, keluarga besar Batak, suara bagus-bagus. Tapi saya yakin itu Natal bersama waktu mereka menyanyi nats yang kita baca ini. Wah, itu suaranya luar biasa. Mereka belum menyanyi, baru muncul aja kita udah. Bayangkan, tinggi saya, putih di sini. Kalau muka hitam begini kan tidak terlalu pengaruh. Tapi kalau malaikat muncul, saudara, Daniel tuh sampai tersungkur, Yohanes sampai tersungkur. Makanya kalau ada lagu sekuler bilang, Tuhan kirimkan aku malaikat, kau cari hal. Kau pernah lihat malaikat, lu minta-minta lu.
Jangankan malaikat, teman kita yang SD dulu kotor, ingus-ingus ya kan. Tiba-tiba 20 tahun kemudian dia sudah kerja di bank. Kita bilang, kau yang dulu ingus-ingus kan. Sekarang so cantik dia. Apalagi lihat malaikat. Harusnya pakai malaikat selesai. Tapi Allah mau pakai kita. Amin. Melalui gembala-gembala, pemberitaan itu tersebar luas, saudara-saudara. Yesus mati di Golgota bukan untuk menebus malaikat, tapi menebus kita. Bukan hanya kita yang berdosa, malaikat juga berdosa. Mau lihat bukti bahwa malaikat berdosa? 2 Petrus 2 ayat 4. Tapi Yesus tidak mati bagi malaikat-malaikat berdosa ini. Ini sebenarnya kalau dalam ilmu angeliologi, ini latar belakang munculnya setan. Allah tidak pernah cipta setan. Tapi ibu dengar, mahasiswa dengar, Allah tidak pernah cipta setan. Setan itu mantan malaikat yang kehilangan kesucian, tapi tidak kehilangan kuasa. Itulah setan. Latar belakang setan itu malaikat yang jatuh dalam dosa. 2 Petrus 2 ayat 4, salah satu ayatnya saja. Ada banyak, tapi saya hanya tunjukkan ini. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Yesus menyatakan kemuliaannya bukan angkat ini malaikat-malaikat yang jatuh, angkat kita yang jatuh, turunan Adam dan Hawa ini. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita cek dulu, apa dosa malaikat? Sudah tahu dosa malaikat itu apa? Dosa kesombongan. Makanya ketika memilih pelayan, penilik jemaat, dalam 1 Timotius 3 ayat 6, Paulus bilang sama Timotius, jangan pilih yang baru bertobat, nanti dia sombong dan kena hukuman iblis. Perhatikan dulu ini ayat, baru saya kasih keterangan. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Artinya begini, kenapa iblis itu dihukum? Iblis dihukum gara-gara sombong. Seorang teolog Katolik namanya Thomas Aquino, dia mengatakan ibu dari segala dosa adalah kesombongan. Kenapa setan berbuat dosa-dosa apa? Sombong. Sekarang kita gali. Manifestasi sombong itu apa sih? Manifestasi sombong itu sederhana. Tidak mau diatur. Titik. Siapapun Anda dan saya. Pendeta yang tidak mau diatur, pendeta sombong. Dosen yang tidak mau diatur, dosen sombong. Oh ya, aturan bikin lain, dia bikin lain. Gara-gara dia punya, dia lebih pintar katanya. Tidak bisa, semua ada aturan. Sorry bapak-bapak dosen, ya, ini saya ini hanya muka saja. Jangan ini hanya siapa telepon dia, ini tidak ada. Ini mengalir, kan khotbahnya mengalir, nggak ada teks-teks di situ. Setan-setan itu tidak mau taat aturan. 2 Petrus 2 ayat 4 itu paralelnya Yudas 1 ayat 6. Tunjukkan. Jadi kuliah angeliologi malah. Tapi tidak apa-apa. Perhatikan. Hello, Yudas itu Yunus. Siapa yang panggil Yunus? Dan Tuhan mengampuni, multimedia, panjang umur, diberkati selalu di Natal bersama ini ya. Oke, next. Tunjukkan. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ya. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Dosa malaikat itu tidak taat aturan. Anak-anak, mahasiswa, sombong itu bukan dosa orang cantik, orang pintar, orang kaya. Ada yang kaya, pintar, cantik, tapi taat aturan, luar biasa. Ini sudah miskin, jarang mandi, kurang ajar. Maksudnya gini, kalau ada yang begitu, itu kan sombong nih kan sikap hati. Kan sikap hati. Dosa kesombongan ini yang setan pakai untuk menjebak Adam dan Hawa. Sombong itu selain menembus batas-batas mau jadi seperti Tuhan Allah. Nah itu yang setan cobai Adam dan Hawa, khususnya Hawa di Kejadian 3 itu. Tentu Tuhan berfirman, kalau makan akan mati. Itu tidak. Dia serang firman. Jadi semua kita yang tidak ikut aturan, bahaya. Anak muda, kalau Anda orang Kristen, ingat, dengan orang beda agama, kita boleh bakawan. Bakawan boleh, bakawin tidak boleh. Kau dengar ini, saya ngomong betul nih. Ingat ya, ini kita toleransi loh ya. Kristen punya toleransi, toleransi secara sosial, bukan iman. Ada orang beda agama susah, siapa yang ada di barisan depan tolong mereka? Kita. Tapi lu bukan serahkan dukun diri. Kalau Dula mau dengan kau, Abdullah, tolak dia dan berkata, Markus telah menunggu aku. Maksudnya gini, oh ya, saya ngomong apa adanya, kau cantik-cantik, cinta orang beda agama.
Lu mau kasih jadi Tuhan Allah dan setan jadi besan? Kan so ada DP ayat 2 Korintus 6. 2 Korintus 6. Selain ini muka-muka gampang tertipu banyak. Tolong 2 Korintus 6 ayat 14. Kasihan kalau saya tidak ngomong ini loh di Palu. Amin. Beda agama boleh bakawan. Bakawin? Tidak boleh. Pintar. 2 Korintus 6 ayat 14. Perhatikan ini ayat, anak-anak muda. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Yes. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Betul. Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak bisa kau jangan paksa. 15, kau lihat itu ada data di sana. 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Anda yang percaya tuh ada Roh Kudus, berarti kau tuh bait Allah. Jangan bait Allah kau gabung dengan kuil berhala. 16 kau lihat di sana. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tapi bagaimana kalau kau sementara menjalin hubungan dengan beda agama, lalu dengar khotbah ini, solusinya apa? Tak usah pakai pikir-pikir, putus. Putus. Mana ayat tentang putus? 17. Semua ada ayat. Pendeta Melato khotbah boleh lucu tapi tidak out of context. Dengar baik-baik. Masa mahasiswa kita tidak lucu. Lucu dikit boleh, amin. Lucu tidak dosa ya. Tidak ada ayat setan ketawa. Benar, Tuhan ketawa ada, amin. Tapi ketawa pas sama-sama aja sendiri-sendiri. Perhatikan 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Keluar. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Bisa tuh putus. Amin. Habis ini WA dia, Bang Mamat, lo, gua. Tak usah lu tidak. Amin. Putuskan Mamat, sebab Yakobus menunggumu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggalkan Udin. Obaja berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Haleluya. Jadi ini saya omong benar ya, ketawa-ketawa tapi oh ya, mungkin saudara kali ini firman Allah, tidak bisa. Ya, stop. Setampan apapun dia tembak kau tembak kembali. Maksudnya kau kembalikan peluru. Saudaraku dengar, saya sudah mau habis. Harus jadi orang mau diatur. Tapi jujur aja, kita juga melakukan dosa yang setan lakukan. Kita sombong, kita tidak mau diatur. Tapi dengar baik, kepada kita yang tidak mau diatur ini, Yesus menjelma menjadi manusia. Dan dia berkata, aku datang tidak cari orang benar, aku cari orang berdosa supaya mereka bertobat. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Sebagaimana dia pakai gembala-gembala yang waktu itu adalah orang-orang yang terhina, orang-orang rendah. Tapi Alkitab berkata, Allah mau angkat orang-orang begini untuk menghancurkan kesombongan dunia. Sebab apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, apa yang tidak dipandang oleh dunia, itu yang diangkat Allah, mempermalukan orang-orang sombong, orang-orang pintar dunia ini. Oleh karena itu, adik-adikku terkasih, mahasiswa-mahasiswi Untat, biar Tuhan dimuliakan melalui kehidupanmu, melalui kuliahmu, melalui masa mudamu, melalui ketaatanmu, melalui komitmenmu untuk berkata mulai malam ini, saya mau ikut aturan orang tua, saya mau ikut aturan kampus, saya mau ikut aturan gereja. Saya akan berkata ya bila ya, tidak bila tidak. Apa lebih daripada itu berasal dari setan. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita bersama. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan.